Selamat bertemu adik-adik peserta praktikum mata kuliah pemulihan tanaman D3 Agribisnis Hortikultura Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, dalam praktikum ini nanti kita terdiri dari 7 acara. Acara yang pertama adalah biologi bunga. Acara kedua penyanderaan tanaman. Ketiga, korelasi dan regresi antar dua sifat tanaman. Acara keempat, populasi tanaman alogam. Acara kelima, seleksi massa. Acara keenam, kastrasi dan hibridisasi. Dan acara ketujuh adalah karakterisasi tanaman hortikultura. Adik-adik, kemarin hari Rabu kita sudah asistensi yang diberikan oleh kakak-kakak koas kalian, Mbak Rika dan Mbak Rifa. Nah, untuk hari ini kita akan mulai acara 1, yaitu biologi bunga. Ya. Untuk biologi bunga ini nanti adik-adik diminta ya untuk mempelajari tentang bunga. Bunga adalah identik dengan keindahan. Saya yakin kalian semua akan tertarik dengan praktikum acara 1 ini. Kita nanti akan melihat bunga sebagai alat reproduksi tanaman. Itu nanti berarti dia memiliki alat-alat reproduksi. Baik itu yang berupa benang sari dengan kotak polennya yang nantinya akan menghasilkan serbuk sari atau sel sperma ya atau gamet jantan. Dan yang kedua nanti kita akan mengenal bagian yang berfungsi sebagai organ betina, yaitu putik dengan kepala putiknya. Jadi ada kepala putik, ada tangkai putik, dan nanti ada bagian ovarisaknya ya, di mana di ovarisak ini dihasilkan sel telur atau gamet betina. Oke, tujuan dari pemulihan tanaman untuk acara 1 biologi bunga ini adalah untuk menjelaskan bahwa bunga sebagai alat reproduksi nanti berfungsi dalam penyerbukan tanaman atau polinasi yang dilanjutkan dengan fertilisasi. Nanti ada bunga yang kita ketahui menyerbuk sebelum bunga mekar, yang kita namakan dengan kleistogami. Sedangkan ada bunga yang mengalami penyerbukan setelah bunga mekar atau kasmogami. Jadi di sini nanti kita akan melihat atau membedakan mana organ kelamin jantannya atau benang sarinya dan mana organ kelamin betina atau putiknya. Supaya nggak keliru nanti dalam kita melakukan penyerbukan, karena dalam penyerbukan itu salah satu langkah di dalam metode pemulihan tanaman, khususnya tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Oke, nanti kita akan melihat atau membedakan bagian-bagian bunga, karena bunga nanti ada bunga yang lengkap, kemudian ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap atau bunga sempurna itu memiliki 2 jenis kelamin, yaitu dia punya alat reproduksi jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Sering kali kita menyebutnya sebagai hermaprodit atau bunga sempurna. Sedangkan yang bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna itu apabila di dalam bunga itu hanya ditemukan 1 organ kelamin saja, entah itu organ kelamin jantan atau benang sari saja, atau organ kelamin betina atau putik saja. Ada beberapa jenis bunga, misalnya bunga pada pepaya. Mungkin nanti adik-adik bisa lihat, di sana kita bisa menemukan 3 jenis bunga. Ada bunga jantan, ada bunga betina,
dan ada bunga hermaprodit. Ya. Kemudian ada tanaman yang bunga jantan dan bunga betinanya tidak berada dalam satu bunga, tapi dalam satu tanaman. Ya, contohnya tanaman jagung. Bunga jantan itu ada di atas, bunga betina itu ada di bagian bawahnya. Ya, tongkol itu adalah bunga betina. Nanti ada lagi bunga dalam satu tanaman hanya tanaman jantan atau tanaman betina saja. Ya. Nah, ini akan kita pelajari di praktikum acara 1 ini, baik itu nanti untuk membedakan alat reproduksi dan juga bagian-bagian bunganya, misalnya kelopak bunga atau kalik, mahkota bunga atau corolla, dan nanti berdasarkan alat-alat jenis kelaminnya nanti kita baru bisa mengetahui tanaman tersebut menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Ya, nanti kakak-kakak tingkatmu akan memandu kalian di dalam praktikum ini. Ya, nanti kita kenalkan ada bunga anggrek juga. Kemudian ada bunga kertas, ada bunga alamanda, ya. Tapi nanti kalian juga akan diberikan tugas di rumah sebagai acara 1 untuk mengamati. Ada 4 macam bunga yang perlu kalian amati. Nanti pembagian kelompoknya akan diatur oleh kakak-kakak koasnya, yaitu bunga padi, bunga pepaya, cabai, dan bunga jagung. Jadi ada 4, tapi hanya salah satu saja setiap mahasiswa akan mengamatinya. Silakan melakukan praktikum acara 1 yaitu biologi bunga. Pada praktikum biologi bunga ini, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga, khususnya bagian alat kelaminnya, yang nanti akan digunakan untuk pemuliaan tanaman, salah satunya adalah penyerbukan silang. Pada bunga dibedakan berdasarkan alat kelaminnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bunga aseksual, yang kedua adalah bunga uniseksual yang memiliki 1 kelamin, dan yang ketiga adalah bunga sempurna yang memiliki 2 kelamin dalam 1 bunga. Nah, pada bunga zinnia ini ada beberapa bagian, salah satunya adalah tangkai bunga, selanjutnya adalah kelopak bunga, dan yang berwarna ini adalah mahkota bunga, dan ini adalah alat kelaminnya, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan di tengah ini ada alat kelamin betina, yaitu putik. Untuk dendrobium kita mengenal ada bunga jantan, bunga betinanya. Bunga jantan terletak di depan. Nah, ini namanya bunga jantan. Dan bunga betinnya terletak di belakangnya yang ada lendirnya. Ini saya ambil contoh lendir. Cara mengawinkannya sangat mudah, yaitu kita ambil bunga jantannya lalu ditempelkan di bunga betina. Sangat mudah. Untuk anggrek Phalaenopsis atau bulan sama saja, ada bunga betina, ada bunga jantan. Ini bunga betinanya terletak di depan juga. Dan bunga betina terletak di belakangnya. Coba kita selfie, langsung kita tempelkan di bunga betinanya. Saya ulangi lagi, bagian-bagian bunga jantan dan bunga betina untuk anggrek jenis Phalaenopsis atau anggrek bulan. Ini bagian polen atau bunga jantan.
jatuh. Saya ulangi, untuk bagian-bagian bunga jantan bunga betina untuk jenis anggrek Phalaenopsis atau anggrek bulan. Ini bunga jantan sama seperti anggrek Dendrobium atau anggrek-anggrek lainnya, bunga jantan terletak di depan, di pucuk, dan bunga betina terletak di belakangnya bunga jantan. Bunga jantannya seperti ini, atau disebut juga polen. Untuk mengawinkannya tinggal kita tempelkan di bunga betina. Agar proses penyilangan berhasil, kita tetap mencatat, atau paling awal kita pilih puntung bunga yang paling sehat, dan setelah dikawinkan jangan lupa untuk dikasih tag name atau label, terutama jenis biar tidak lupa, dan untuk tanggal biar kita mengetahui usia maksimal, usia optimal panen buahnya. Untuk seterusnya buah yang sudah maksimal untuk panen kita tabur atau kita tanam dalam botol yang disebut dengan